Shalom. Ya, shalom jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja saat ini dan juga yang bersama kita secara online. Dan selamat datang saya ucapkan kepada semua kita. Dan sebelum kita mulakan kebaktian pada pagi ini, saya ingin mengalu-alukan sekiranya ada yang pertama kali datang. Jika ada, lambai-lambaikan tangan kamu. Oke, puji Tuhan, semua jemaat yang masih setia sini, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, menyerahkan kebaktian kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mensyukuri segala rahmat dan kasih setia-Nya. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami, setiap pribadi kami. Baik anak-anak kecil, baik anak-anak muda-mudi, para belia, ibu bapa, orang-orang tua. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang minggu-minggu yang lalu. Sehingga pada saat ini kami dapat bersama-sama di tempat ini Bapa, untuk beribadah, memuji, menyembah nama-Mu satu-satunya Tuhan yang kudus. Tuhan, saat ini setiap jemaat Tuhan yang hadir, jika ada yang datang dengan penuh beban di hati Tuhan, kami berdoa agar Engkau berikan kami kelegaan. Jika ada yang datang pada pagi ini Tuhan dengan penuh persoalan Tuhan, kiranya Tuhan kami dapat menemukan kekuatan baru di dalam Engkau Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa Bapa, kami mohon pengampunan atas segala pelanggaran dan dosa kami, baik yang kami sedar ataupun yang kami tidak sadar, tidak sengaja kami lakukan. Atas kemanusiaan kami Bapa, ampuni kami. Dan saat ini Bapa, kami percaya bahwa Engkau telah mati di kayu salib, menebus hidup kami dan memberikan kami keberanian untuk masuk menghadap ke dalam ruang-Mu yang maha kudus. Dan di sana kami mendapat kekuatan baru dan kami mendapat kesegaran baru, karena Engkau adalah Allah yang berperkara kepada setiap pribadi kami. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang berada di seluruh dunia, baik di Sabah, Sarawak, Semenanjung, juga di seluruh Pulau Labuan ini yang sedang beribadah, yang masuk ke dalam hadirat-Mu, yang sedang memberikan masa untuk duduk di kayu salib-Mu Tuhan, untuk mendengar suara-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami ingin memberikan seluruh hidup kami Bapa. Masa ini, hati kami juga. Kiranya Engkau Tuhan Yesus yang akan menyertai seluruh umat-Mu, memberkati setiap ibadah yang sedang berlangsung, memberkati setiap jiwa-jiwa yang mengharapkan jamahan-Mu Tuhan, melawat setiap jiwa-jiwa yang merindukan Engkau. Kami berdoa Bapa, agar Engkau memulihkan setiap jiwa yang terluka, Engkau memulihkan setiap hati yang haus akan Engkau Tuhan. Engkau memuaskan setiap hati yang rindu akan Engkau. Dan kami berdoa Bapa, setiap hati yang mencari-cari wajah-Mu akan menemukan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau punya tujuan memanggil kami di tempat ini. Saat ini kami berdoa khusus bagi seluruh jemaat SAB Pohon Batu, baik yang ada di tempat ini, baik yang dalam perjalanan. Begitu juga bagi jemaat-jemaat yang dalam pekerjaan saat ini Tuhan, dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, Engkau melawati setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan tidak terbatas, dan jamahan-Mu Tuhan tidak terbatas. Dan kami berdoa Bapa, berikan kami menemukan Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa Bapa juga bagi pusat rekreasi SIB Labuan ke dalam tangan-Mu.
Tuhan, secara manusiawi Tuhan, kami tidak mampu. Tapi kami percaya, iman kami percaya bahwa Engkau Allah yang telah memulai perkara yang baik ini Tuhan di tempat ini. Engkau juga yang akan menyertainya Tuhan di masa-masa ke depan ini. Sehingga kami Tuhan melihat pekerjaan-Mu yang indah Tuhan bagi jemaat-Mu, khususnya di Pulau Labuan ini. Dan Tuhan kami berdoa berkati pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini. Baik yang bekerja di kerajaan, begitu juga yang bekerja dalam swasta, begitu juga bagi mereka yang bekerja sendiri Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan tangan kami. Kau berkati setiap usaha anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan memberkati jemaat-jemaat anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Dan setiap kami juga akan mendapat favor daripada majikan-majikan kami, mendapat favor daripada orang-orang yang berada di sekitar kami, sehingga kami melihat berkat-berkat-Mu tercurah bagi setiap kami. Terpujilah Kau Bapa. Kami juga berdoa khusus Bapa bagi para pemimpin-pemimpin di gereja ini. Dan kami berdoa, kami mengangkat pastor kami, Pastor Johnny dan keluarga ke dalam tangan-Mu. Berkati pelayanan hamba-Mu ini Bapa. Agar lewat daripada hamba-Mu ini juga ramai jiwa yang akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ramai jiwa akan berbalik kepadamu Tuhan, akan menemukan Engkau dan akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Berkati pelayanan pastor, baik di dalam peringkat sidang dan peringkat di Labuan, kawasan, dan dalam pelayanan keluarganya juga di tempat ini. Biarlah Kau Tuhan Yesus akan mengurapi dan memakai hamba-Mu, agar daripada hamba-Mu ini juga Bapa, nama-Mu dipermuliakan. Dan kami mengangkat para pemimpin-pemimpin gereja di tempat ini. Tuhan, kami bukan siapa-siapa, namun kami siap dipakai Bapa. Kami berdoa bagi seluruh pemimpin jemaat, baik di peringkat unit pelayanan muda-mudi, pelayanan kanak-kanak, pelayanan wanita, dan pelayanan wira. Begitu juga para majelis umum Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang akan menguatkan kami, memampukan kami. Berikan kami hati seperti hati hamba yang siap melayani Engkau, siap dipakai. Berikan kami hati yang seperti bejana, siap dipakai di tangan seorang yang siap dipakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tidak akan melihat kemampuan yang kami ada Tuhan, namun kami melihat kepada kuasa-Mu, karena Engkau adalah Allah yang memampukan, dan Engkau akan memakai siapapun yang siap untuk dipakai. Dan kami berdoa Bapa, menyerahkan kesatuan bagi seluruh pemimpin-pemimpin gereja, begitu juga jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu bagi seluruh jemaat di tempat ini. Kami berdoa agar kesatuan ini akan terus dikuatkan di antara kami umat-Mu. Berikan kami hati yang saling mengasihi, saling menguatkan dan saling meneguhkan, baik dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui kesatuan kami di tempat ini. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau menaungi kami, baik dalam persekutuan kami pada pagi ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani dalam pelayanan mimbar. Berkati anak-anak Tuhan yang melayani baik di dalam pelayanan musik, tari-tarian, puji-pujian. Begitu juga yang mengendalikan media Tuhan. Kami berdoa Engkau berkati setiap acara kami sepanjang pagi ini. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang akan memberkati setiap jiwa yang bersama-sama dengan kami di tempat ini. Begitu juga yang bersama dengan online. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan akan terus-menerus mengalir, memulihkan, menguatkan, meneguhkan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, kami memulakan kebaktian kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Haleluya. Dipersilakan duduk. Dan sekarang saya menjemput anak Tuhan yang membawa kita dalam pembacaan.
Shalom. Sahabat baik, selamat pagi. Pembacaan dalam Perjanjian Lama, Amos 3 ayat 1 hingga 8. Nabi sebagai penyambung Allah, lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Menjalankan dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji mengaumkan seekor singa di hutan. Apabila tidak mendapat mangsa, bersuarakan sehingga mudah dari sarangnya. Jika belum menangkap apa-apa, jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah. Apabila tidak ada jarak terhadapnya, membingkaskah perangkap dari tanah. Jika tidak ditangkapnya sesuatu, adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi, sehingga telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak berdoa? Sekian, terima kasih. Shalom semua. Pembacaan seterusnya terdapat dalam Ibrani 9 ayat 21 hingga 28. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikannya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di syurga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda syurgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran sahaja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ayat terakhir, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikannya. Sekian pembacaan.
Berikan kemuliaan untuk Tuhan bersama-sama. Dengan lebih gemuruh lagi. Wow, dengan lebih keras lagi. Ya. Oke, selamat pagi sekali lagi. Siapa yang baru pertama kali, walaupun sudah diungkapkan tadi, mungkin ada yang baru sampai, baru yang first time datang ke ruang ibadah ini, sila lambai-lambaikan tangan, saudara. Ada? Ada? Ya, ada 2 orang di sana. Ya, ya, selamat datang kepada Bapak untuk bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi untuk menyaksikan pelbagai persembahan yang menarik yang akan didendangkan oleh anak-anak Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini, suka saya untuk memberi sedikit pengumuman. Sebentar nanti akan supaya kita bersiap siaga orang bilang, persembahan akan dijalankan seperti biasa. Ya, yang di dalam box sana kita perhatikan ada di belakang sana sudah tersedia untuk pembangunan gereja, persepuluhan dengan persembahan biasa ya. Belakang sana kalau kita masuk kita akan ataupun kita keluar nanti ada nampak di belakang box putih itu. Dan dalam masa yang sama kita juga akan mengedarkan ada envelope nanti. Mana envelope tuh? Dia berwarna coklat tadi. Ya. Oke, ada di sana, di tengah-tengah sana. Ya, itu akan diedarkan juga. Itu merupakan kutipan sempena minggu pelayanan hari Bapak SIB Sabah, dan juga kutipan tersebut untuk bagi tujuan membantu pelayanan Wira SIB Sabah. Itu tujuannya ya. Oke, clear semua supaya kita bersiap siaga. Selalu pocket kiri dan selalu pocket kanan. Oke? Oke, sempena hari yang istimewa hari ini, bukan hari-hari yang sebelum, yang hari yang lain tidak istimewa ya. Tetapi kita mengandaikan ada suatu spesial hari ini, adalah itu sambutan hari apa? Ibu Bapak. Ya, nanti kalau Bapak kecil pula hati si Ibu. Jadi oke? Jadi hari Ibu Bapak, sempena hari Ibu Bapak ini saya suka sangat lah, oke? Coba jeling-jeling kalau ada bersama dengan ruang ini, datang bersama suami istri, coba jenguk jeling-jeling dulu di mana istri saya. Kalau dia berada di sebelah, puji Tuhan. Kalau dia berjauhan di pulau ujung sini dan pulau sana, mari dekat-dekat, ambil satu tempat, tukar tempat, oke? Boleh? Ada? Kalau belum, mari berganjak, tukar. Jangan biasakan duduk dengan kawan-kawan Anda yang selalu di WhatsApp selalu itu. Oke, cari. Oke, di sini ada Bapak Patrick, mana istrinya? Aha. Ya, contoh ya. Oke, cari istri. Pak Yakim ada di belakang sana, istrinya di depan. Boleh duduk di tepi dia, boleh? Pastor dan Ibu Pastor, ya boleh Ibu Pastor duduk di sana. Ayo, untuk kemuliaan nama Tuhan, mari kita bersama-sama berganjak, berikan kemuliaan Tuhan, beredar, berikan kemuliaan Tuhan bersama-sama. Haleluya, mari berdiri, berjalan terus. Ya, haleluya, berdiri dan berjalan mencari istri dan suami. Ada? Oke? Kalau tidak, saya tidak mulaikan acara ini. Oke, karena hari ini hari yang istimewa, benar? Ya, makanya kita harus melihat soal di sebelah kita adalah suami dan istri kita. Oke? Anak-anak kita di belakang sana. Sebab dalam berita tadi di masa kebaktian, awal pagi lagi anak saya berkata, "Bapak, selamat hari Bapak." Dan saya belum saya rupanya itu surprise dalam pagi saya. Oh, puji Tuhan, saya bilang. Jadi saya pakai dasi yang bagus, yang hebat hari ini. Saya bertanya, dia bangun, "Wah, Bapak macam presiden." Dia bilang, "Wah." Saya cakap, "Wah, puji Tuhan sebab memberikan suatu aura hati Bapak kepada anak-anak." Amen. Kita berikan kata ini sama-sama ya.
Selamat Hari Bapa sebanyak 3 kali, boleh? Bersama dengan musik. 1, 2, 3. Selamat Hari Bapa. Selamat Hari Bapa. Yang terakhir, selamat Hari Ibu Bapa. 1, 2, 3. Selamat Hari Ibu Bapa. Haleluya. Silakan Ibu, itu saja. Penyatuan itu pasti ada di rumah Tuhan, amen. Kita disatukan karena kasih Tuhan, amen. Yang di luar sana bisa menyatukan tapi hanya sementara. Tapi dalam rumah Tuhan kita disatukan oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa, amen. Haleluya. Seperti mana yang dijanjikan, kita akan menyaksikan persembahan hebat daripada anak-anak Tuhan yang siap untuk menyampaikan kesaksian sempena Hari Ibu Bapa pada pagi hari ini. Dan dipersilakan sebentar nanti akan masuk tim daripada Persekutuan Kanak-kanak PKK. Dan seterusnya disusuli oleh kesaksian daripada PMM. Sila bersedia ya dengan lagu-lagu, dengan pidato-pidato kamu ya. Dan seterusnya yang ketiga, Wira sebenarnya membuat kesaksian. Tetapi rupa-rupanya sempena Hari Ibu Bapa, oh tidak baik juga kita asing-asing. Dan mana mungkin kita di rumah sama-sama, di luar kita asing-asing. Tidak baik kata mereka. Jadi kami tiadakan kesaksian Wira, maka kami jadikan dia kesaksian Ibu Bapa. Wah, luar biasa, men. Aha. Oke. Dengan segala hormatnya kami mempersilakan tim daripada PKK. Ya, dalam perjalanan mereka ini. Saya dipahamkan mereka juga ada pembacaan ayat ya, yang ayat hafalan. Dan saya juga merasa kagum karena mereka dapat kecil-kecil begitu dapat menghafal firman Tuhan. Dan jadi menjadi satu tantangan dorongan kepada kita juga. Marilah kita sama-sama menghafal ayat firman Tuhan supaya tidak perlu lagi kita buka-buka Alkitab di luar sana. Oke, ini dia. Berikan kemuliaan Tuhan bersama-sama. Oke, selamat pagi semua. Di pagi ini anak-anak tidak mau ketinggalan membuat kesaksian. Efesus 6 ayat 1. Anak-anak, turutlah kepada ibu bapa kamu, karena ini adalah wajar. Efesus 6 ayat 2. Hormatilah ibu bapamu, yaitu perintah pertama yang disertai dengan janji. Efesus 6 ayat 3. Supaya kamu mendapat kebaikan dan umurmu panjang di bumi ini. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka dia akan memberikan keutamaan dan menyukakan hatimu.
mengucapkan selamat Hari Ibu dan Bapak. Berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan. Wow, hebat kita punya anak-anak. Inilah generasi pelapis kita ya. Wah, mantap mereka ini. Oke, siap sedia PMM, sila untuk menyampaikan kesaksian. Oke, shalom. Mari PMM naik. Tampak banyak PMM hari ini. Mari kita datang ke depan. Sebenarnya kami membuat kesaksian dalam 10 lagu, tapi memenangkan masa tidak mencukupi. Kami ambil 1 lagu saja. Oke, mari. Yang ada di sebelah kiri saya, PMM Ron. Hey. Oke, mari datang. Yang sebelah kanan belakang. Mari boleh maju ke depan. Kita kumpul sini. Ada lagi? Jangan kumpul di belakang. Ada lagi PMM? Ada lagi? Macam ada lagi saya nampak. Tuh yang di belakang. Mari. Siapa rasa PMM datang sudah? Siapa rasa PMM datang? Ini semua masih PMM nih, Nus. Ya. Nah, mari. Kita sudah. Jemputan terakhir. Ada lagi? Nah, oke.
selamat Hari Ibu dan Bapak kepada semua ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati. Oke, sekali lagi yang lebih gemuruh. Hari ini jangan kita pernah bertepuk tangan ya. Tepuk tangan sekali lagi, ibu bapak, ayo kemari. Dan terusnya kesaksian daripada ibu bapak. Mari ke depan ya sama-sama. Siapa yang sudah bergelar ibu bapak dan bakal jadi ibu dan bapak, mari ayo kita bersama-sama mendendangkan lagu kesukaan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada di slide dan cinta kasih itu bisa juga ya dipamerkan. Ya, cinta kasih ya. Hari ini kami akan menyampaikan lagu tentang cinta-cinta saja. Cinta kepada istri, cinta kepada suami. Suami sendiri bukan suami atau istri orang ya. Oke.
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah itu adalah kasih. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Diminta bapak-bapak dan ibu-ibu sentiasa di sini, dan kita berdoa terus untuk doa khusus untuk ibu bapak, dan doa akan dipimpin oleh pastor. Mari kita berdoa. Mohon anak-anak dan pemuda-pemudi kita berdoa untuk ibu bapak yang ada di depan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami tinggikan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau yang telah menciptakan khususnya juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di hadapan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa rencana-Mu sangat indah dan istimewa buat setiap pribadi, ibu dan bapak ya Tuhan. Kami percaya Engkau terus memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, hikmat di dalam mengendali ataupun mengurus keluarga, bahkan secara pribadi. Kami istiharkan Tuhan, urapan Tuhan terjadi. Kami istiharkan supaya Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap ibu bapak yang ada pada pagi ini Tuhan. Kami doakan supaya hanya di dalam nama Yesus mereka dapat melakukan segala perkara, dan mereka dapat melakukan menghadapi segala tantangan karena Kristus ada di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini supaya pimpin bapak-bapak yang bekerja sendiri, bekerja di dalam sektor swasta, kerajaan dan sebagainya. Begitu juga semua ibu-ibu ya Tuhan. Kami percaya dimanapun mereka berada, Allah tetap menyertai karena Engkau adalah Allah Immanuel. Dan Tuhan pasti memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Perlindungan pemeliharaan Tuhan terjadi setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami istiharkan berkat Allah menaungi ibu bapak yang ada pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan sekali lagi. Oke, kenapa saya dari awal tadi meminta bapak dengan ibunya, suami istri duduk bersebelahan? Karena ada satu benda saya ingin sampaikan. Karena hari ini hari istimewa, kita mengingat kembali tentang pernikahan kita suatu masa dahulu. Masih ingat? Masih ingat ya? Masih ingat? Di dalam Markus 10 ayat 9 mengatakan seperti demikian. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, katanya, tidak boleh diceraikan manusia. Masih ingat ya? Markus 10 ayat 9, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya, bagi semua orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, pernikahan itu adalah sesuatu yang kudus di hadapan Allah, karena menjadi satu ikatan suami istri.
ada satu janji yang kita ucapkan pada ketika itu. Karena itu adalah janji yang kudus, saudara. Kalau kita masih ingat, dia berkata demikian. Masih ingat ya? Saya, suami ataupun istri, menerima engkau, istri ataupun suami, sebagai istriku yang sungguh. Ada satu perkataan yang sangat istimewa. Saya akan menjaga engkau baik dalam sakit maupun sehat, baik dalam kecukupan maupun dalam kekurangan, baik dalam kemewahan maupun segala sesuatu yang tidak mungkin kita membuat kita rasa gembira, orang bilang. Sehingga apa? Sehingga apa? Maut menceraikan, memisahkan apa? Memisahkan? Oh, besar-besar Pak. Inilah janjiku padamu. Oke? Kita bersalam dengan istri dan suami kita sebelah. Ayo, mana? Inilah janjiku padamu. Boleh? Boleh? Sudah? Sudah? Amin. Berikan kemuliaan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita perlu hari ini ada kebebasan untuk memuliakan Tuhan, amin. Karena seperti kebiasaan, bukan kebiasaan saja, hari Ahad ini adalah perjumpaan kita dengan Bapa kita yang agung. Namanya siapa? Kita bersyukur bahwa gereja yang diberkati Tuhan di dalam rumahnya itu adalah kasih yang berasal daripada siapa? Kalau dalam rumah tangga itu tidak ada kasih yang berasal daripada Yesus, keluarga itu akan menjadi keluarga yang apa? Kucar kacir, amen. Tetapi malam pula pagi hari ini kita mendasari keluarga kita. Kita klaim di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Allah itu menjadi perisai, menjadi ada satu menara akan terpacak di dalam rumah tangga kita. Amin. Karena apabila kasih Allah wujud di dalam rumah tangga kita, hidup kita akan diberkati. Walaupun ada kekurangan, kita akan merasa bersyukur bahwa Yesus Kristus ada di dalam rumah tangga kita. Berikan kemuliaan Tuhan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Dengan lebih kemuliaan lagi. Haleluya. 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 Lawat Tuhan pada pagi hari ini. Lawatan Tuhan kami rindukan. Lawatan Tuhan akan terjadi. Setiap keluarga diberkati. Setiap hidup kami akan diperbaiki. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus untuk berada dekat kepadamu. Terima kasih. Haleluya.
nafas kami yang kami miliki pada saat ini, kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Maka kita yang hadir pada pagi hari ini bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena kita bisa bernafas, karena kita bisa berjalan, karena kita bisa mengusahakan mencari sesuatu yang bisa memberikan kepuasan untuk hidup kita. Bersyukur kepada Tuhan dengan arti kata penyerahan hidup kepada Yesus Kristus. Melayani Tuhan, melaksanakan pekerjaan Tuhan, sahut panggilan Allah. Haleluya Tuhan Yesus. Hanyalah untukmu segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar kami berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar kami Tuhan Yesus, ajarku berdiam dekat di hatimu. Berikan kemuliaan yang sangat penuh Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Berikan kami dalam setia kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Lihat anak-anak Tuhan yang rindu pembangunan rohani terjadi dalam keluarga, yang rindu diberkati. Ada di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita untuk memuliakan Tuhan, meninggikan, membesarkan namanya. Haleluya. Kita bergerak-gerak sama-sama, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ayo mengenali itu Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama, garis masuk hujan basah. Berdiri di hadapan anak-anakku. Satu suara, satu tujuan, suatu visi, bersama-sama. Lagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada tanah doa. Pujian, pujian, dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tepuk tangan lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Tiga bersama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Berdiri di hadapan anak-anak domba bersuara. Tiga siap. Satu, dua, tiga bersama-sama.
diberkati Sabi pohon batu. Batu itu tinggal batu. Batu itu kita pecahkan dengan kuasa firman Tuhan, kuasa daripada Yesus Kristus, amin. Batu kita hancurkan dengan kuasa firman Tuhan, amin. Katakan lagi, haleluya. Kita sekali lagi. Kita coba kita. Slow. Ayati ya. Dengan geleng kepalanya, penyerahan Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan lebih perlahan lagi. Yang berduka cita dilepaskan oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Sebab lawatanmu sungguh luar biasa buat kami pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya Bapa di surga. Sungguh setiap kami khawatir tentang kehidupan kami. Sungguh kami banyak persoalan. Sungguh ya Bapa, kami manusia lemah. Seringkali tewas di dalam medan peperangan dunia ini ya Tuhan. Peperangan rohani. Apabila kami mendekat kepadamu ya Tuhan Yesus, Engkau mengajar kami tentang suatu hal. Sentiasa mengutamakan Yesus Kristus dalam hidup setiap kali. Karena itu berbicara tentang kuasa di dalam kasih itu ya Tuhan. Kuasa dalam kasih itu. Kuasa firman. Karena itu kami bersyukur dan berterima kasih. Karena kami punya Bapa yang sangat luar biasa. Yaitu Bapa yang memelihara kami yang Yesus. Kasih yang sempurna telah
Haleluya Bapak. Kalau di tempat ini ada banyak atau ramai bapak-bapak yang hebat, kami memiliki Bapak yang hebat di dalam Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, yang siap dan rela melakukan segala sesuatu perkara di dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur karena kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Walaupun kami mengharungi berbagai badai, berbagai cabaran, baik yang sudah kami lalui bahkan yang akan kami hadapi ya Tuhan, tetapi kami sangat dipersiapkan oleh firman Tuhan supaya kami dapat mengalahkan ataupun menewaskan segala badai yang menimpa, bahkan yang bakal kami hadapi ya Tuhan. Bapa, kami berdoa jika di tempat ini ramai bapak-bapak yang sudah menang di dalam Yesus Kristus, karena Allah bersama-sama dengan kami. Pada pagi yang indah di Tuhan, kami mau supaya persiapkan hati kami bersama, baik yang ada di dalam ruangan ini, baik yang mengikuti secara online, dimanapun kami berada, mereka berada. Tuhan Yesus, Engkau Allah Immanuel, menyertai dimanapun anak-anak Tuhan berada. Bapa, kami mohon supaya kiranya setiap hati kami seperti tanah yang subur, supaya dapat menerima firman Tuhan yang ditabur, agar firman itu senantiasa bertumbuh dan berbuah. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, dan bahkan menjadi bapak-bapak yang sejati di dalam Yesus Kristus. Bapa, kami mohon supaya Tuhan mengurapi setiap kami, agar kami layak di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama siap untuk mendengarkan firman-Mu, untuk kekuatan bagi kami Tuhan, untuk makanan bagi setiap rohani kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih, dipersilakan duduk. Pertama-tama saya ucapkan shalom dan selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Baik juga yang bersama kita dalam online juga, mungkin ada yang sedang bekerja, ada yang sedang berjalan ataupun beristirahat, ataupun ada yang sedang memandu. Pada pagi hari ini sesuatu hal yang kita lakukan adalah bersama-sama untuk merayakan Hari Bapa Sedunia. Oke? Jadi bukan bermaksud khotbah pagi hari ini hanya terkhusus kepada bapak-bapak saja, tetapi mari kita semua juga aplikasikan itu dalam pribadi kita masing-masing. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu topik atau tema firman Tuhan yang berbicara tentang peranan dan tanggung jawab seorang bapa. Oleh itu dalam konteks kita pada pagi hari ini, kita adalah orang Kristen, berarti mari kita belajar peranan dan tanggung jawab kita sebagai seorang bapa dalam keluarga Kristen. Kalau di sini ayat ini menunjukkan kawan terbaik adalah ayah atau bapak kita sendiri. Walaupun dia garang, dialah kawan terbaik kita. Oke, ini yang kita harus belajar pada pagi hari ini, yaitu tentang peranan dan tanggung jawab. Sebelum itu saya juga merakamkan salam takziah kalau ada di kalangan jemaat Tuhan yang sudah kehilangan ayah atau bapak tercinta, terkhusus juga kepada istri saya. Dan salam berbahagia juga kepada mereka atau jemaat Tuhan yang masih punya atau yang masih memiliki bapak di dalam dunia ini.
Tetapi kita sangat bersyukur sebab memiliki Bapa yang sangat mengenal, sangat sayang, mengasihi dengan kita, yaitu Yesus Kristus. Walaupun dalam dunia ini ada banyak karakter atau sikap bapak-bapak yang akan memimpin atau mengendali atau mengurus keluarganya, tetapi kita harus fokus kepada Sang Bapa Pencipta kita. Pada pagi hari ini kita dasari firman Tuhan di dalam Efesus atau surat Efesus bab 5 ayat 22 hingga 25. Mari kita dengar dan saya akan membaca dengan suara kedengaran. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan nyawanya. Ada dua perkataan yang menunjukkan peranan dan tanggung jawab kita yang sangat penting di dalam konteks ini ataupun ayat ini, yaitu kita harus mengasihi, kita harus tunduk. Jadi maksud Bapak ini saudara jemaat dikasih Tuhan adalah seorang lelaki, bukan perempuan. Nanti perempuan bagiannya lain. Oke? Bapak juga merupakan pasangan kepada ibu yang melahirkan seseorang. Sama ada dia lelaki atau perempuan atau wanita. Jadi itu bermaksud dia adalah seorang bapak. Pengertian kita tentang seorang bapak atau definisi tentang seorang bapak yaitu sebagai orang tua. Bahasa seberang mengatakan ortu. Orang tua, ortu. Orang tua juga atau sebagai bapak juga dipandang, harus dipandang dan dihormati oleh keluarga. Keluarga itu bermaksud bukan saja anak-anak, istri juga harus hormati. Itu namanya dalam ayat 24 tadi berkata istri harus tunduk, bukan tanduk. Oke? Yang seterusnya pengertian kita tentang bapak adalah dia yang membesarkan, bekerja, melakukan tugasnya. Tanggung jawabnya adalah untuk membesarkan, dia maksud memberi segala keperluan anak-anak bahkan keluarganya termasuk istri, dan juga atau serta mendidik. Berarti di dalam keluarga itu juga salah satu institusi kecil yang harus di dalam suasana belajar. Jadi berarti sang guru itu adalah ayah. Dan selain itu, definisi atau pengertian kita tentang orang bapak ini adalah bertanggung jawab terhadap keluarga. Apa kelemahan, apa kekuatan, kekurangan dan kelebihan di dalam keluarga, bapak harus bertanggung jawab. Tapi tidak juga lupa kepada istri atau ibu-ibu. Oke. Paulus menekankan, bahkan memberi seranan kepada seluruh keluarga. Paulus ini latar belakangnya dia tidak punya istri. Tetapi mengapa dia layak untuk mengajar, untuk mendidik, memberi motivasi kepada setiap keluarga Kristen atau orang yang sudah mengenal Tuhan? Karena dia adalah rasul yang diutus bukan saja kepada orang bukan Yahudi, tetapi kepada penginjilan dalam konteks keluarga. Tetapi aku mau, itu kerinduan Paulus, supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap lelaki ialah Kristus. Berarti walaupun seorang bapak itu sebagai kepala atau ketua di dalam keluarga, jangan kita lupa, kita bukan ketua atau kepala segala-galanya. Saya tidak tahu sama ada bentuk kepala kita itu ada yang licin, ada yang kan? Dengan
keluarga itu bukan satu-satunya suami, bukan satu-satunya bapak, tetapi Kristus. Mengapa? Kita melihat di sini. Mengapa ada bapak punya peranan dan tanggung jawab? Karena Tuhan telah mempercayakan dia untuk mewujudkan pernyataan yang mendasar dari Alkitab. Disitulah setiap bapak harus hidup. Setiap bapak orang Kristen harus hidup mendasar dalam Alkitab. Bukan argumen, bukan motivasi pada diri sendiri. Engkau adalah seorang bapak yang hebat. Anda merasa dalam arti apa? Tanda kutip, jangan Anda merasa seorang bapak yang hebat. Tetapi dalam dasar Alkitab, yaitu kebapaan, ada ciri-ciri yang harus kita pelajari sebentar lagi. Yang kedua, mengapa Paulus juga menyarankan menjadi seorang bapak yang sejati adalah gambaran yang paling sempurna, yaitu Allah sendiri. Jangan bilang, oh bapak si Anul yang paling hebat. Ya? Saya juga memiliki seorang bapak. Walaupun dia nampak garang, ganas juga sedikit, suara pun boleh tahan juga. Tetapi pada waktu bila mana anak-anak datang, begitu hatinya sangat mengasihi, diekspresikan dengan air mata. Betul? Pada waktu kita berpisah sementara dengan mereka pun, dengan sekhennya yang matanya tidak melihat kita, tetapi kita lihat air matanya mengalir. Itu juga harus terjadi pada bapak saya. Mungkin bapak Anda yang masih ada bapak begitu kan? Karena pertemuan itu lebih pendek daripada perpisahan sementara. Oleh itu hanya diekspresikan oleh sifatnya adalah hanya mengalirkan air mata. Pada waktu bulan Februari yang lalu, kami sudah di dalam ferry malam, jam 8 malam. Bapak saya telepon, oh, gimana sudah kamu? Sini, waktu cuacanya tidak bagus. Oh, baguslah kamu sudah ada di ferry, tapi tidak sempat ya menangis sudah. Saya mengerti di sini saudara. Itu adalah salah satu sifat sejati daripada sang Bapa. Apalagi Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Dan menceritakan sampai mati untuk setiap kita. Oke. Mungkin saya terus di sini. Kita belajar pada pagi hari ini tentang dua hal, yaitu peranan. Nanti saya akan jelaskan tentang tanggung jawab juga. Peranan seorang bapak dalam keluarga Kristen yang wajib kita harus ketahui. Jangan kita berpikir pada hari ini sudah jadi orang Kristen, sudah jadi bapak, oh tidak bertanggung jawab dan juga tidak ada peranan. Biarlah suka hati kapulah, baik dia berkata kepada istri atau anak-anak. Tetapi sebagai orang Kristen, orang yang mengenal Kristus, percaya Kristus, kita harus ada peranan yang wajib kita tahu. Yang pertama di sini sebagai imam. Saya katakan tidak sedikit bapak orang Kristen bukan jadi imam. Kenapa? Oleh sebab bapak itu sendiri tidak percaya Tuhan. Tidak ada Yesus di dalam hidupnya. Bagaimana dia mengimamkan keluarganya? Oleh itu saudara, jika kita berkata saya orang Kristen, peranan Anda adalah sebagai imam. Imam itu adalah membawa atau mempersembahkan korban atas nama keluarganya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia harus membawa keluarganya kepada Tuhan. Itu maksudnya. Yang kedua, imam itu adalah melakukan doa, syafaat, menyebut setiap anak-anak. Mungkin ini anak-anak saya jajal atau nakal, saya sebutlah. Kalau kita suka selalu, saya berdoa untuk anak saya supaya berjaya, ada pekerjaan. Kenapa kita tidak sebut kalau ada anak kita yang nakal? Ini ada ciri-ciri bapak yang mau hanya ada kemuliaan.
dalam tanda kutip adalah hanya mau diberkati saja. Kan? Oke. Bukan saja seorang bapak itu sebagai imam, tetapi dia menerapkan iman bagi anak-anaknya. Ada ramai keluarga yang gagal diakibatkan atau berpunca daripada sang bapak yang tidak punya iman. Kamu pergilah kebaktian. Ini contoh saja kan. Lama sudah saya jadi orang Kristen. Kamu pergilah masa kamu sekarang. Begitu. Tapi bila ada berkat, biar bapak yang urus dulu. Ya. Bila ada duit, anak, mana sini duit kau? Ini harus kita ingat. Bagaimana kita menjadi bapak yang setia, yang sejati kepada keluarga, kalau bapak itu tidak mengajar iman yang sejati. Banyak keluarga yang gagal, banyak keluarga yang hancur, banyak perselisihan disebabkan oleh bapak bukan sebagai imam di dalam keluarga, tapi mengakunya orang Kristen. Oke, yang kedua, peranan seorang bapak itu adalah sebagai nabi. Jadi kalaulah MC tadi mengatakan selamat pagi bapak, oh ini bapak macam presiden, orang Kristen harus bapak sebagai nabi. Puji Tuhan, ada anak yang mengerti seperti itu. Itu sanjungannya, itu pengertian anak itu, betul kan? Jadi saudara, jika kita menjadi bapak harus sebagai nabi. Apa peranan nabi itu? Dia adalah mewakili Tuhan bagi keluarganya, menyatakan segala pergumulan bagi keluarganya. Oh, anak saya ini sakit dan sebagainya, memerlukan pertolongan dan sebagainya. Bukankah begitu? Itulah fungsi dan peranan sebagai nabi. Yang kedua, nabi juga harus menjadi teladan, karena nabi itu selalu mengucapkan firman Tuhan. Tetapi kalau sebagai bapak, bukan nabi, bukan selalu mengajar firman Tuhan. Kau ini anak macam hantu lah, macam monyet lah. Oh, jadi siapa bapaknya? Saudara, harus kita menjadi role model kepada anak-anak kita, kepada istri, bukan istri-istri. Oke? Kita harus jadi teladan. Oh, bapak saya pakai hari ini smart, kemas, anak-anak ikut. Kalau kita selektif, anak pun ikut. Kira-kira begitu sikap atau karakter kita pun. Kalau seperti itu, itulah yang harus diikuti oleh anak-anak. Ingat, yang ketiga di sini sebagai nabi. Nabi itu adalah harus pengajarannya menekankan pengajarannya tentang Tuhan. Bukan tidak boleh mengajar tentang sekuler dan sebagainya, kemahiran dan sebagainya. Tetapi sebagai orang Kristen, keutamaan kita untuk mendidik anak-anak kita adalah harus datang kepada Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini, terutama bapak-bapak, bangun dan seterusnya tidak mengajar. Saya ingin baca kita. Apakah mungkin dalam keluarga kita ada persekutuan? Mungkin 1-2 biji keluarga, 1-2 ekor keluarga yang buat itu pada setiap hari atau setiap minggu. Bagaimana? Pada pagi hari kita mendengar inilah peranan sebagai bapak adalah seorang nabi dalam keluarga. Seorang bapak yang belum berfungsi, sama ada dia sebagai imam atau nabi. Mari kita belajar sini. Tidak ada kata terlambat. Anda masih bernafas, berarti Anda diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi seorang imam dan juga seorang nabi, untuk berbalik, untuk memulihkan, bahkan keluarga itu mendapat pemulihan. Kan? Siapa lagi yang mengajar keluarga itu kalau bukan bapak? Nanti saya ajar keluarga kamu, kau ingat kau yang bayar berian istri saya? Kan? Betul gak? Ada satu sepunya ipar, dia kata, bah, tapi bayar bagi banyakkah, bagi sedikit lambat punya keputusan untuk memilih bila adakan majelis perkawinan. Bukan kita pakai semua, dia bilang.
Betul kan? Jadi terserah. Saudara, kadang-kadang kita pandai mengajar keluarga orang, tapi keluarga kita bukan jadi imam, bukan jadi nabi. Ini masalahnya di sini. Kan? Yang kedua di sini, kalau seorang bapak belum berfungsi atau belum berperanan dalam keluarga, ambil langkah sederhana, yaitu mengaku dosa. Ada kemungkinan di sini, kenapa keluarga atau bapak itu tidak berfungsi? Karena dia takut-takut, sebab ada dosa lagi. Gimana dia mau ajar dia punya keluarga? Dan bagaimana dia menjadi seorang imam atau nabi? Kalau dia yang berbuat dosa daripada istri atau anak-anak dia, macam mana mau jadi contoh? Kan? Oke. Ini dalam Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutku aku menggendong engkau. Ingat, ini kata suatu peringatan buat kita semua sebagai bapak-bapak. Atau jangan tunggu sampai rambutmu putih atau habis. Bapak, baru kita tahu bahwa oh, ini peranan saya sebagai bapak. Ambil langkah sederhana, buat keputusan hari ini supaya menjadi seorang bapak yang senantiasa dikasihi oleh Bapa surgawi. Kita belajar hal yang kedua pada pagi hari ini. Tanggung jawab bapak dalam keluarga Kristen yang wajib kita ketahui. Tadi peranan, sekarang kita belajar tanggung jawab. Ini masalah dalam keluarga. Bila ada keluarga berselisih dengan keluarga lain, dia bilang, oh kau punya keluarga begini, ayah, baginya. Tengok, kau ingat dia bilang, kau bagi beras kah? Dia bilang dengan saya. Oke, yang pertama, yaitu suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Seperti dalam petikan atau dasar pembacaan kita seperti tadi. Oke? Apa sifat suami itu? Dia tidak berlaku kasar atau tidak melakukan kekerasan baik kepada istri, baik kepada anak-anak. Yang kedua adalah sifatnya bukan saja mengasihi, tetapi harus kasih yang memberi saja, jangan menuntut. Hai darling, ini bulan muda kan, dekat sudah. Bolehkah beli saya ini? Aduh, itu kan itu pancingan yang sangat lembut, betul kan tidak? Kan? Tapi si suami berkata, boleh darling. Tapi ada syarat tak? Syarat dia tanya hati suami-suami. Yang bakal jadi suami harus belajar. Kan? Mengasihi itu bukan sesuatu perkara yang menuntut, tetapi secara umum. Sama ada dalam keadaan dia meminta sesuatu atau memerlukan sesuatu, tetapi pada waktu dia lemah atau dalam kekurangan sekali. Yang kedua, oke, yang pertama tadi suami harus mengasihi. Yang kedua, suami menjadi gembala yang baik untuk memimpin keluarganya. Ada banyak suami yang bukan jadi gembala, tapi jadi domba. Domba yang dipimpin oleh istri. Tidak sedikit juga keluarga yang dipimpin atau dikepalai atau diketuai oleh istri. Sehingga suaminya pak turut. Ya kan? Dalam Mazmur 23 ayat 1 hingga 6, ini ayat yang kita kenal, oke? Dan juga di dalam Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Darling, kau kerja, ya kau pulang jam berapa? Alamak, ini hari cocok ribut toh. Baru ribut,
sudah takut. Kan? Tapi janjinya sebelum istri atau anak-anaknya kerja, ya nanti ya persediaan jam sekian dan sebagainya. Saudara, gembala yang baik untuk memimpin keluarganya adalah memberikan nyawa. Apa maksud memberikan nyawa? Dia harus berkorban. Berkorban dengan masa, berkorban dengan tenaga, pikiran, dan segalanya. Pengorbanan itu sangat penting. Bila pada hari bulan April kita selalu nyanyi tentang pengorbanan Kristus. Salah satu pengorbanan Kristus adalah karena dosa-dosa kita. Oleh itu saudara, pengorbanan kita untuk keluarga baru sebagian kecil di hadapan Tuhan. Tetapi kadang-kadang pengorbanan kita tidak kita tunai. Saudara. Ini masalah pada sang orang. Yang ketiga, seterusnya adalah mengapa Yesus Kristus adalah gembala yang harus diteladani? Karena gembala di dalam Yesus Kristus selalu menuntut atau yang menuntut kita kepada keselamatan. Oke. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Itulah Yesus berkata, akulah pintu. Bapak yang bertanggung jawab menuntun keluarganya adalah membawa kepada jalan keselamatan, imannya kepada Kristus. Dia memastikan keluarganya ada pada jalan keselamatan. Bukan dibagi-bagi atau selalu kita berkata, oh, bukan waktunya Tuhan untuk menjadikan anak itu percaya kepada Dia. Dan juga sebagai bapak yang menuntun, bukan saja menuntun, tetapi dia mengawasi pertumbuhan iman dari setiap anggotanya. Masalahnya, kalau dia mengawasi pertumbuhan iman keluarganya, tapi masalahnya pada diri sendiri, imannya tidak bertumbuh, walaupun banyak makan garam. Yang kedua di sini, gembala, kita meneladani Kristus sebagai gembala adalah dia memimpin kepada jalan yang benar. Mungkin dalam keluarga banyak yang gagal, tewas, karena tidak membawa keluarganya kepada jalan yang benar. Mungkin diganggu, terkeliru dengan pengajaran yang benar. Disitulah tidak mencapai kehendak Tuhan di dalam keluarga itu. Maka terjadilah kemusnahan, kemerosotan, keruntuhan, kehancuran di dalam keluarga. Tetapi di dalam Mazmur 23 ayat 4, kata Raja Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau berserta. Ingat, sama ada pada waktu kita susah, apalagi senang, Tuhan pasti berserta kita. Tetapi kadang-kadang situasi kita begini, bila kita pada situasi senang, oh Tuhan, syukur. Tapi pada waktu susah, alamak, macam mau mati rasa. Macam Tuhan itu sudah jauh Ukraine sana. Oke, bapak yang bertanggung jawab memimpin keluarganya adalah dia mengambil keputusan yang benar dan atau tepat. Dia membimbing keluarganya dengan baik. Di dalam ayat Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Wah, sungguh luar biasa jika kita teladani Kristus sebagai gembala atau bapak yang baik. Mari kita menjadi bapak yang membimbing keluarga dengan baik. Jangan kita berkata, oh kami ini orang Kristen, tapi banyak keluarga yang gagal sebab bimbingannya tidak baik kepada anak-anak. Jangan menghindari atau melarikan diri dari masalah. Karena setiap orang percaya Kristus, orang percaya agama lain, dan Tuhan-Tuhan lain pun pasti mereka mengalami masalah. Orang miskin, orang kaya, pasti ada masalah. Masalahnya mau mati. Tapi banyak orang tidak mau mati.
karena keinginan kuat sekali. Kan? Ingat, kita tidak perlu menghindari, tetapi hadapilah. Karena Anda adalah orang Kristen, hadapilah di dalam nama Yesus supaya segala masalah itu dikalahkan. Amin. Oke, seterusnya, Yesus itu adalah gembala yang memberikan suasana atau rasa aman. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Dalam konteks kita di dalam berjamaah pun, tidak sedikit orang menyakiti hati. Kenapa? Karena dia tidak menjadi alat Tuhan untuk memberi suasana. Saudara, pada pagi hari ini kenapa kita senang? Ada peralatan yang disediakan untuk memberi suasana kita yang aman, tenang. Kan? Walaupun kita berjam-jam, pasti ada ketenangan sebab ada alat yang sesuai untuk kita, keadaan yang sesuai untuk kita, suasana yang sesuai untuk kita. Begitulah keadaan sifat kita sebagai Bapa. Jangan kita menyakiti. Ini salah satu kata amaran oleh Paulus kepada bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Tetapi harus juga kita memberi peringatan keras kepada anak-anak kita. Jangan kita membiarkan. Jangan kita mempersilakan. Jika perbuatan anak kita tidak baik, ya silakan saja. Itu bukan bapak yang baik. Itu bapak bodoh. Bapak yang memberikan suasana atau rasa aman karena kehadirannya. Bila tidak ada bapaknya, wah sepi. Waktu ada kawan saya datang, kami berborak di bawah sana. Dia kata istri saya sama dengan istrinya, istri kawan saya, dia kata, mereka baru 2 orang, tapi bercerita macam 10 orang. Oh, biasalah kalau saya kan bercerita. Oke. Kalau bapak itu hadir dalam keluarga, bukan keluarga itu lari, bukan anak-anak itu masuk ke bilik ke sana sini. Berarti ada masalah. Mungkin bapaknya pasang, awas kamu, banyak tuntutan. Ya? Yang kedua di sini, bapak yang memberikan suasana atau rasa aman adalah dia memberi kebahagiaan dalam dimensi jasmani atau keperluan fisikal, mencukupi. Kalau mungkin tidak tertunai hari ini, esok boleh saja. Jangan saja mati hari ini. Kan? Itulah sifat atau sikap Bapak yang memberikan rasa aman dalam keluarga. Keamanan juga diakibatkan oleh iman. Ciri-ciri seorang Bapak yang hebat. Saya belajar di sini ada beberapa banyak ciri, tapi saya ambil 5 saja di sini. Boleh nampakkan? Yang satu, tidak terlalu dengan kekerasan, tetapi mengasihi anak-anak. Jangan terlalu keras, kasar dengan keluarga. Nanti kalau 10 anakmu, kira-kira lah kalau ada 10 anak, baru ajaran tidak baik. Kalau mereka memberontak dengan kamu, ini bapak mana dapat melawan? Sudahlah tua, sudahlah tidak kuat, kan? Oke, yang kedua, tahu dengan keperluan anak-anak. Ini bapak yang hebat. Jangan pura-pura lalai. Jangan pura-pura tidak tahu dengan keperluan anak-anak. Bila anak orang lain berjalan, dengan semangat, dengan megah, bangga sebagai seorang ayah atau bapak. Tetapi bila anakmu berjalan, coba camping. Apa perasaanmu sebagai bapak? Apakah Anda menjadi seorang bapak yang hebat seperti itu? Yang ketiga di sini adalah mau anak-anaknya mencintai Tuhan. Bapak-bapak yang hebat adalah bukan saja mahu keluarganya, istri dan anak-anaknya mencintai Tuhan, tapi bapak juga harus mencintai Tuhan. Yang keempat di sini, bapak yang membawa selalu anak-anaknya menyebut dalam doa. Walaupun mungkin anaknya 1, ada 2 macam saya, ada 3 macam diorang, dan lebih macam mereka. Sebut saja, biar Tuhan yang tahu. Jangan pula berdoa, Tuhan
Ini anak saya kurang ajar ini. Tuhan, ajar. Sampai mana engkau ajar? Alamak, ini Bapak yang buruk. Sangat kejam. Jadi apakah kalau kekejaman, kekerasan itu kita dikategorikan sebagai Bapak yang hebat? Tidak. Yang terakhir di sini adalah Bapak menjadi idola kepada anak-anak. Jangan-jangan anak kita yang bilang, apalah Bapak ini Bapak apa? Bapak saya ini Bapak orang lain. Kalau anak kita bercakap seperti itu, ayah, terus sekali sudah kehidupan Bapak kalau seperti itu. Betul? Apakah itu terjadi atau on the way terjadi? Ini dia bilang Bapak saya begini. Bilang ketemu Bapak si Anu, dia bilang sudah alamak lemas lah. Luluh hati sebagai seorang bapak kan? Tapi harus menjadi idola. Harus menjadi idola kepada anak-anak. Biarpun tua. Biarpun tua, tapi jangan bersifat seperti orang tua. Bersifat seperti seorang yang muda, gagah, walaupun umur sudah emas, warga emas. Kan? Hati tetap dibaharui oleh Tuhan. Hati tetap dibaharui oleh firman Tuhan. Seorang bapak yang memenuhi keperluan rohani keluarganya, yaitu ada persekutuan. Kalau keluarga, bahkan khususnya bapak tidak bawa persekutuan, masalah bagi keluarga saudara. Jangan bilang kau berantakan dengan keluarga lain. Anakmu, istrimu akan berantakan, saling berantakan. Berarti seolah-olah kita berada di suatu kandang di mana sapi pun ada di sana, kerbau pun ada di sana, anjing pun ada di sana, harimau pun ada di sana. Bermasalah kan tidak saudara? Masalah. Tetapi menjadi keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah ada persekutuan. Ada kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Pada waktu kita senang, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Lebih-lebih lagi pada waktu kita susah, salah satu ungkapan yang kita berikan, sampaikan kepada Tuhan, puji Tuhan. Apakah bapak-bapak yang hebat boleh berkata kepada Tuhan, puji Tuhan kalau ada dalam kekurangan? Lakukanlah peranan dan tanggung jawab kita. Karena semua itu saudaraku, khususnya bapak-bapak, itu adalah tanggung jawab yang diamanahkan oleh Tuhan kepada kita. Dalam konteks gereja, kalau kita tidak dapat mengurus keluarga kita, bagaimana kita berangan-angan mengurus gereja Tuhan yang punya banyak keluarga? Saya mengerti kehendak kita supaya kesatuan itu terjadi. Dengan maksudnya saudara, harus keluarga itu diketuai oleh Bapa yang punya iman di dalam Kristus. Pasti terjadi kesatuan dalam gereja Tuhan. Kalau kita menjadi Bapa yang sejati, kalau kita menjadi Bapa yang menjadi idola kepada keluarga dan anak-anak saudara, kita harus belajar kepada Sang Bapa, Gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Masih belum terlambat. Masih Tuhan beri kesempatan kepada kita. Ada napas, Tuhan beri kesempatan kepada kita. Pada pagi yang indah ini, kiranya kita diberkati lewat firman Tuhan. Karena satu-satunya Bapa yang kita raihkan pada pagi hari ini adalah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami suatu kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Hamba terbatas untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan.
Tetapi kami percaya melalui urapan Roh Kudus terjadi di tempat ini, bahkan terjadi dalam setiap hati kami, supaya kiranya hati setiap bapak-bapak dibaharui oleh Tuhan sendiri. Tuhan diberkatilah setiap bapak agar menjadi kepala keluarga yang bijaksana, menjadi bapak keluarga yang punya hikmat dan hebat di dalam Yesus Kristus, karena dapat mengendalikan atau mengurus keluarganya di dalam jalan keselamatan kepada Kristus. Terpujilah Bapa atas firman-Mu, karena firman Tuhan kudus, suci adanya. Oleh Tuhan kami mohon, biarlah kiranya kami senantiasa diberkati. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita.